Bab 163, Potongan Besi. Faktanya, meskipun pedang patah telah terbang dengan cepat selama beberapa hari, ia telah berkeliaran di sekitar area ini. Ada banyak sekali lorong di reruntuhan Zenbaomen, memanjang ke segala arah, seperti labirin. Pedang patah telah terbang di sini selama beberapa hari, dan hanya terbang di sekitar lorong tempat Lin Chen tinggal sebelumnya. Dengan kata lain, lorong di mana Lin Chen sekarang mungkin adalah lorong di sebelah lorong tempat Lin Chen menemukan Tian Chan. Jalur Minjing, atau jalur sebelah. Secara keseluruhan, meskipun pedang patah membutuhkan waktu lama untuk terbang, hanya perlu beberapa jam untuk mencapai jalur yang dia lewati jika dia berjalan dalam garis lurus. Tapi sekarang dia telah tiba di tujuannya, Lin Chen tidak lagi terlalu memikirkannya. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan reaksi gila pedang patah. Mata Lin Chen bersinar karena kegembiraan. Dengan gerakan kekuatan jiwanya, dia mengeluarkan sebagian dari kekuatan jiwa yang mengikat pedang patah dan menutupi area ini. Kekuatan jiwa menyerbu lebih dari 10 meter ke dalam tanah, dan segera, semua detail area ini dengan jelas tercetak di benak Lin Chen. Namun, setelah memeriksa dengan cermat kekuatan jiwa Lin Chen, tidak ada yang ditemukan. Bagaimana mungkin? Mata Lin Chen berkilat kaget. Dia melirik pedang patah yang masih bergetar tidak jauh dari sana, jantungnya bergerak, dan kekuatan jiwanya membungkus pedang patah itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dalam sekejap. Setelah melakukan ini, Lin Chen membuka mulutnya dan menelan pil, dengan cepat memperbaikinya. Setelah beberapa saat, wajah aslinya yang pucat menjadi lebih cerah. Merasa pikirannya telah pulih dengan cepat, Lin Chen berdiri dan melepaskan kekuatan jiwanya yang besar lagi, langsung meliputi area dengan radius 1 kilometer yang berpusat padanya. Kali ini, kekuatan jiwa Lin Chen dilepaskan tanpa syarat, menyusup ke dalam tanah, dinding gua, dan langit-langit gua hingga kedalaman puluhan meter. Karena pedang patah tinggal di sini, pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan pedang patah, jika tidak maka pedang itu tidak akan pernah terbang selama beberapa hari untuk sampai ke sini tanpa alasan. Berdengung. Di dalam ring penyimpanan, pedang patah masih bergetar hebat, seolah-olah sangat bersemangat. Mengabaikan pedang patah yang bergetar, Lin Chen menutup matanya sedikit dan berdiri tak bergerak. Semua kekuatan jiwanya dicurahkan ke area sekitarnya. Di atas gua, tidak ada apapun selain batu biru dan abu. Dinding gua di kedua sisinya, seperti atap gua, tidak ada yang aneh sama sekali. Sedangkan untuk bawah tanah, tidak ada apapun di bawah tanah sedalam 10 meter. Kedalaman 20 meter, masih belum ada apa-apa. Setelah menjelajah di sini, sangat sulit bagi kekuatan jiwa Lin Chen untuk terus menjelajah. Bagaimanapun, ada hambatan besar bagi kekuatan jiwa untuk menjelajah bumi. Menggertakkan giginya sedikit, di bawah kendali kesadaran Lin Chen, kekuatan jiwa yang besar menyerah menjelajahi atap gua dan dinding di kedua sisi. Mereka semua berkumpul dan berkonsentrasi menjelajahi kedalaman tanah. Kedalaman 30 meter, tidak. Kedalaman 40 meter. Ketika kekuatan jiwa Lin Chen menyerbu 40 meter di bawah tanah, tekanan besar datang dari kekuatan jiwa, membuat wajahnya menjadi pucat. 40 meter di bawah tanah sudah menjadi milik Lin Chen. Kekuatan jiwa telah mencapai batasnya. Dan 40 meter di bawah tanah. Hah? Lin Chen tiba-tiba membuka matanya, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Lin Chen, Anda dapat dengan jelas melihat ada sepotong besi tergeletak diam-diam di tanah sedalam lebih dari 40 meter di bawah kaki Lin Chen. Potongan besi itu berukuran setengah telapak tangan dan terlihat sangat tua dan kuno. Namun, meskipun sudah tua, namun ujung satu sisinya sangat tajam, dan sisi lain dari potongan besi itu agak tidak beraturan, seolah-olah ada bagiannya hilang. Yang lebih penting adalah aura pada potongan besi ini sama persis dengan pedang patah di cincin penyimpanan Lin Chen. Tidak ada keraguan bahwa potongan besi ini adalah bagian lain dari pedang yang patah. Pedang yang patah itu sangat misterius, dan kemungkinan besar itu adalah harta karun yang dikatakan Penatua Wang. Sekarang dia telah menemukan sepotong besi di bagian yang hilang dari pedang yang patah. Lin Chen tentu saja ingin menemukannya. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat hitam panjang. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar, dan cahaya perunggu terang tiba-tiba muncul di kulitnya, yang sangat mencolok di lorong yang sangat gelap ini. Segera, Lin Chen mengangkat tinggi tongkat hitam panjang itu dan membantingnya ke tanah di bawah. Ledakan. Ada suara keras yang mengguncang bumi, dan tongkat hitam panjang itu menghantam tanah di depan Lin Chen dengan keras. Sejumlah besar batu biru pecah, dan debu beterbangan ke udara. Setelah Lin Chen menghancurkannya dengan kekuatan seperti itu, sebuah lubang besar sedalam hampir 1 meter tiba-tiba muncul di depannya. Lanjutkan. Lin Chen mengangkat tongkat hitam panjang tinggi-tinggi di tangannya lagi, dan energi tembaga mengalir deras. Kemudian, tongkat hitam panjang itu menghantam tanah dengan keras lagi. Bum, bum, bum.
Semburan tumpul dan suara keras suara itu terdengar, dan suara itu bergema di lorong untuk waktu yang lama, dan tidak diketahui seberapa jauh jarak transmisinya. Setengah jam kemudian, sebuah lubang sedalam lebih dari 30 meter tiba-tiba muncul di tengah lorong. Lin Chen berdiri di lubang yang dalam, dadanya naik turun dan terengah-engah. Akan sangat melelahkan bahkan bagi seorang pejuang yang kuat untuk menggunakan kekuatan besar untuk membuat lubang sebesar itu. Apalagi semakin dalam serangannya, semakin besar resistensinya. Lin Chen menghabiskan setengah jam dan hanya membuat satu atau dua lubang sedalam lebih dari 30 meter. Masih ada 10 meter. Kekuatan jiwa dilepaskan, dan potongan besi itu tergeletak dengan tenang di kaki Lin Chen sedalam 10 meter. Selama itu dihancurkan 10 meter lebih dalam, potongan besi itu bisa diperoleh. Bum bum bum. Satu lagi tongkat hitam panjang menghantam dengan keras. Titik. Pada saat yang sama, jauh di dalam reruntuhan gerbang harta karun sejati, di salah satu lorong, Hua Wufeng, pria parubaya, dan pemimpin penjaga lapis baja hitam tampak waspada dan bergerak maju perlahan. Ini adalah bagian terdalam dari reruntuhan sekte harta karun sejati, dan bahaya di sana beberapa kali lebih berbahaya daripada bahaya di luar dan jauh di dalam. Bahkan mereka bertiga tidak berani gegabah sedikit pun. Tiba-tiba gemuruh. Suara keras datang dari dalam lorong yang tidak terlihat saat mendengar suara ini, wajah Hua Wufeng dan ketiga orang itu menegang, dan mereka berhenti di tempatnya, melihat ke depan dengan ekspresi waspada. Suara apa? Hua Wufeng mengerutkan kening. Meskipun reruntuhan gerbang harta karun sejati terletak tidak jauh dari kota dosa, Hua Wufeng belum pernah ke sana sebelumnya dan tidak akrab dengan mekanisme dan boneka di reruntuhan harta karun sejati. Gerbang akrab. Pria parubaya dan pemimpin penjaga lapis baja hitam juga mengerutkan kening ketika mendengar ini. Meskipun mereka berdua pernah ke reruntuhan Zenbaomen, mereka belum pernah mendengar suara ini. Boneka muncul dan memecahkan lubang. Suara tembok. Kedengarannya tidak seperti itu, lebih seperti buatan manusia. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak tahu, Tuan Muda, mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya." Mendengar ini, Hua Wufeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, ini penting untuk mendapatkan warisan sejati dari Sekte Harta Karun Sejati." "Ya, Tuan Muda." Pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Segera, mereka bertiga menggunakan gerak kaki mereka lagi, dan berjalan lurus menuju titik merah yang tergambar di peta di tangan pria parubaya dengan sosok hantu. Titik. Pada saat yang sama, di lorong lain di belakang Hua Wufeng, tiga penjaga lapis baja hitam yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang lebar juga berjalan perlahan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari dalam lorong. "Ayo!" Mendengar suara ini, mereka bertiga berhenti dan saling memandang dengan ekspresi waspada. Suara apa? Sepertinya seseorang sengaja membuatnya. Suara itu adalah suara gemuruh yang dibuat oleh pemboman Lin Chen ke bumi. Suara pemboman Lin Chen ke bumi sangat keras. Reruntuhan Zenbaomen memiliki lorong yang memanjang ke segala arah, dan tempat ini sangat tertutup. Oleh karena itu, suara pemboman Lin Chen ke bumi secara alami dapat ditransmisikan jauh. Ada banyak harta karun yang terkubur jauh di bawah tanah di reruntuhan gerbang harta karun sejati. Karena orang ini menyerang bumi dan mengeluarkan suara seperti itu, dia pasti telah menemukan harta karun. Lihat. Tiga pria lapis baja hitam Wei mendiskusikannya dalam beberapa kata, dan ketiganya melintas. Sambil dengan hati-hati menjaga dari kemungkinan agen dan boneka di sekitar mereka, mereka dengan cepat berlari menuju lorong di mana Lin Chen berada. Bahkan jika tidak ada harta karun yang ditemukan, jika seseorang berada di reruntuhan gerbang harta karun sejati, mereka akan mengeluarkannya dari reruntuhan gerbang harta karun sejati. Titik. Bum, bum, bum. Semburan suara tumpul terdengar, dan Lin Chen masih mengangkat tinggi tongkat hitam panjang itu dan menghantam tanah dengan keras. Saat tongkat hitam panjangnya jatuh untuk terakhir kalinya, tidak jauh dari kakinya, dia akhirnya melihat bongkahan besi yang telah dipindai jiwanya. Setelah diperiksa dengan mata telanjang, saya menemukan bahwa potongan besi tersebut berwarna coklat tua. Akhirnya menemukannya. Mata Lin Chen menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil potongan besi dari tanah. Kemudian, dia mendorong dengan kuat dengan kakinya, dan tubuhnya muncul di lubang setinggi 20 meter. Dia mendorong dengan keras lagi, tubuh Lin Chen sudah mendarat di lubang yang dalam dan di lorong. Berdiri di tepi lubang, wajah Lin Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah bekerja keras dalam waktu yang lama, akhirnya saya menemukan potongan besinya. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit dan melihat potongan besi itu dengan hati-hati. Potongan besi di tangannya berukuran sekitar setengah telapak tangan, satu sisi dari potongan besi tersebut adalah bilah yang sangat tajam, dan sisi lainnya memiliki sisi yang tidak beraturan dan jelas-jelas hilang. Aura pada potongan besi itu persis sama dengan pedang patah Lin Chen.
Hampir pada saat Lin Chen mengambil potongan besi itu, pedang patah di cincin penyimpanannya tiba-tiba berhenti bergetar dan tergeletak dengan patuh di cincin penyimpanan. Melihat ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Asal-usul pedang patah ini pasti luar biasa, dan kemungkinan besar itu adalah harta karun yang kuat. Perilakunya tidak mungkin dimiliki oleh senjata biasa. Memikirkan asal-usul pedang yang patah, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Jika suatu hari, dia mengumpulkan semua pedang yang patah dan membuat pedang yang lengkap, siapa yang tahu kekuatan seperti apa yang bisa diberikannya. Menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan hendak memasukkan potongan besi di tangannya ke dalam cincin penyimpanan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, ledakan pedang yang tajam dan kuat datang dari potongan besi tersebut. Begitu pedang Qi ini muncul, itu segera menyelimuti Lin Chen dengan erat. Kekuatan pedang. Mata Lin Chen melebar dan dia melihat kekuatan pedang besar yang mengelilingi tubuhnya dengan kaget. Pedang patah mengandung kekuatan pedang. Tetapi meskipun Lin Chen tahu bahwa potongan besi ini adalah bagian dari pedang yang patah, dia tidak pernah menyangka bahwa potongan besi sekecil itu mengandung kekuatan pedang yang begitu besar. Yang lebih penting adalah kekuatan pedang dilepaskan dari potongan besi atas inisiatifnya sendiri dan melilit Lin Chen. Anda harus tahu bahwa kekuatan serangan kekuatan pedang sangat kuat. Bahkan jika Lin Chen menguasai teknik pemurnian tubuh perunggu, begitu kekuatan pedang sebesar itu menyerangnya, Lin Chen pasti akan mati. Bab 164, Jiwa Pedang Besi. Lin Chen berkeringat dingin. Jika Jian Jin menyerangnya, dia akan mati. Namun, tepat ketika Lin Chen ketakutan, tiba-tiba, kabut tiba-tiba terlepas dari potongan besi, dan langsung menghilang ke dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan ketika jiwa pedang patah mempengaruhi jiwa Lin Chen, budidaya Lin Chen pada saat ini telah meningkat pesat. Lin Chen merasakan kabut segera menghilang ke dalam tubuhnya, dan ada sedikit detak jantung di hatinya, dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi kehidupan. Segera setelah itu, pedang kecil yang kuat dan sangat tajam tiba-tiba muncul di benak Lin Chen. Jiwa pedang patah. Kilatan kengerian melintas di mata Lin Chen. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa potongan besi di tangannya adalah bagian lain dari pedang patah di cincin penyimpanan, tetapi Lin Chen tidak pernah menyangka bahwa pedang patah di cincin penyimpanan berisi jiwa pedang. Ini sepotong besi sebenarnya berisi jiwa pedang. Anda tahu, jiwa pedang sangat sulit untuk dikembangkan. Tidak mungkin senjata ajaib memiliki jiwa pedang dalam waktu ratusan tahun. Potongan kuno ini dipecah menjadi beberapa bagian, dan dua bagian yang diperoleh Lin Chen sebenarnya berisi jiwa pedang. Sebelum Lin Chen bisa memikirkannya, jiwa pedang di benaknya tiba-tiba memotong jiwa Lin Chen. Ah, sakit. Sakit yang memilukan. Wajah Lin Chen menjadi pucat dalam sekejap, rasanya seperti seseorang menggunakan pisau tajam untuk mengikis kulit dan daging di tulangnya sedikit demi sedikit, rasa sakitnya tak tertahankan. Kematian karena 1000 luka tidak lebih dari itu. Tisu keringat dingin keluar dari dahi Lin Chen, dan tak lama kemudian tubuhnya basah. Matanya sangat merah, giginya menggigit bibir dengan keras, dan bekas darah mengalir dari mulutnya, yang sangat menakutkan. Dan tubuhnya dikelilingi oleh energi pedang dalam jumlah besar. Niat pedang adalah untuk membasmi semua kejahatan di dunia, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Jika seorang pejuang ingin memahami maksud pedang, selain bakat dan pemahaman yang unggul, ia juga membutuhkan peluang tertentu. Niat pedang tidak jelas, dan kekuatan pedang adalah keadaan awal dari niat pedang. Menguasai kekuatan pedang setara dengan memahami setengah dari niat pedang. Di wilayah Yanan, hanya ada sedikit pejuang yang memahami kekuatan pedang dan pedang, apalagi niat pedang. Dan Lin Chen memahami kekuatan pedang sejak terakhir kali jiwa pedang patah berdampak pada jiwanya. Jika itu adalah prajurit lain yang jiwanya dipengaruhi oleh jiwa pedang patah, apalagi mengambil kesempatan untuk memahami kekuatan pedang, jiwa prajurit mungkin akan berada di tempat dimusnahkan oleh jiwa pedang. Kekuatan jiwa Lin Chen sangat besar, namun meski begitu, dia masih merasakan sakit yang parah. Di bawah rasa sakit yang begitu parah, Lin Chen, dengan mata merah, menahan rasa sakit dengan kemauan yang kuat dan menjaga platform berkabung. Terakhir kali, aku bisa memanfaatkan jiwa pedang patah untuk memengaruhi jiwaku dan memahami kekuatan pedang. Jadi kali ini, aku juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memahami kekuatan pedang yang lebih dalam. Lin Chen perlahan menutup mata merahnya dan menggerakkan tubuhnya. Berbaring bersila di tanah, tak bergerak. Sekarang jiwa pedang di potongan besi mempengaruhi jiwa Lin Chen lagi, Lin Chen berencana mengambil kesempatan untuk memahami lebih banyak kekuatan pedang. Namun, sangat sulit untuk memahami kekuatan pedang saat jiwa pedang mempengaruhi jiwanya. Lagi pula, itu adalah rasa sakit yang sangat parah. Jika ada prajurit lain yang kemauannya tidak kuat, dia mungkin akan pingsan karena rasa sakit di tempat, atau bahkan jiwanya tidak akan mampu menahan dampak jiwa pedang dan menjadi musnah.
Tapi Lin Chen berbeda. Lin Chen memiliki kekuatan jiwa yang besar dan kemauan yang kuat. Lin Chen dapat menahan rasa sakit yang parah. Jiwa pedang masih terpotong, memotong jiwa Lin Chen seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah sampai jiwa Lin Chen dimusnahkan. Namun, setiap kali jiwa pedang memotong jiwa Lin Chen dan menciptakan retakan, sejumlah besar kabut di otak Lin Chen akan dengan cepat menyehatkan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa yang telah dipotong menjadi retakan juga akan pulih dengan cepat. Dan setiap kali jiwa pedang memotong jiwa Lin Chen dapat memahami sedikit kekuatan pedang. Setelah kembali ke kota Zhenwu untuk berpartisipasi dalam kompetisi klan akhir tahun, kekuatan jiwa Lin Chen telah mencapai 80%, yang sangat besar, dan pada saat ini, di bawah pengaruh jiwa pedang, kekuatan pedangnya juga perlahan meningkat. Titik. Pada saat yang sama, jauh di dalam reruntuhan gerbang harta karun sejati, ketiga penjaga lapis baja hitam itu berjalan dengan waspada sambil membedakan suara gemuruh yang masih bergema. Suara yang diciptakan oleh penghancuran lubang besar oleh Lin Chen sangat keras dan terdengar sangat jauh di lorong itu. Bahkan setelah sekian lama, masih ada gema yang terus bergema. Gemuruh. Masih ada suara keras yang datang dari lorong itu, tapi dibandingkan sebelumnya, suaranya jauh lebih lemah. Sumber suaranya tepat di depan. Ketiga penjaga lapis baja hitam berdiri di sana dan mendengarkan suara sejenak sebelum mengidentifikasi sumber suara. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Pria itu seharusnya sudah mengambil harta karun itu sekarang. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Mereka bertiga mengucapkan satu kata masing-masing dan segera menyetujuinya. Lalu, mereka bertiga berubah menjadi tiga sosok. Dan berlari ke depan dengan cepat. Pergi. Pada saat ini, Lin Chen memanfaatkan jiwa pedang untuk memengaruhi jiwanya dan memahami kekuatan pedang. Kurang dari setengah cangkir teh, sosok tiga penjaga lapis baja hitam akhirnya muncul beberapa ratus meter di belakang Lin Chen. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat Lin Chen, yang bersila di tanah dan dikelilingi oleh energi pedang. Situasi Lin Chen saat ini memberi orang perasaan yang sangat aneh. Wajahnya sepucat kertas putih, dan bekas darah mengalir keluar dari mulutnya karena giginya menggigit mulutnya dengan keras. Di sekujur tubuhnya, ada sejumlah besar darah terus-menerus. Kekuatan pedang yang berputar dan mengalir. Dalam situasi yang aneh seperti itu, Lin Chen sedang duduk bersila dan tidak bergerak. Jika dia tidak bisa merasakan aura di tubuh Lin Chen, dia akan mengira dia sudah mati. Mereka bertiga memandang Lin Chen. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyipitkan matanya, menatap wajah Lin Chen dan berkata, itu dia. Dialah yang selamat dari tamparan dengan Mo Feng di luar. B. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini, dua penjaga lapis baja hitam lainnya terkejut. Mo Feng yang dia bicarakan adalah pria parubaya yang pernah menamparkan Lin Chen di Sunstone Array sebelumnya. Pria parubaya berada di puncak alam Tiangang, dan sangat kuat. Masing-masing penjaga lapis baja hitam ini berada di alam Tiangang akhir, dan mereka semua dapat menekan prajurit dengan level yang sama. Namun demikian, menghadapi Mo Feng, mereka tetap saja tidak ada jaminan kemenangan, walaupun mereka bisa saling menamparkan tanpa terluka, sulit bagi mereka untuk melakukannya. Tapi Lin Chen hanya berada di alam Tiangang awal, tapi dia mampu memblokir telapak tangan Mo Feng. Kekuatannya sama sekali tidak sesuai dengan kultivasinya. Sekarang dia dikelilingi oleh energi pedang itu dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mari kita ambil kesempatan ini untuk membunuhnya dan beritahu dia konsekuensi menyinggung penjaga lapis baja hitam kita. Seorang penjaga lapis baja hitam mendengus dan melihat padanya dengan dingin, kata Lin Chen di mulutnya. Saat dia mengatakan itu, dia mencabut pedangnya dengan suara dentang dan hendak bergerak maju. Namun saat ini penjaga lapis baja hitam yang agak kekar itu tiba-tiba berkata, tunggu. Mendengar ini, dua penjaga lapis baja hitam yang telah berbicara sebelumnya berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah penjaga lapis baja hitam yang kekar. Penjaga lapis baja hitam kekar memandang Lin Chen dengan mata menyipit, dan berkata dengan suara yang dalam, lihat, ada lubang sedalam hampir 40 meter di lorong ini, dan dia adalah satu-satunya di daerah ini, yang berarti. Hehe, aku pasti menemukan harta karun di lubang yang dalam. Harta karun. Setelah mendengar kata-kata dari penjaga berarmor hitam kekar, dua penjaga berarmor hitam lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke lorong di depan. Sekilas, mereka berdua hanya bisa terkesiap sedikit. Di lorong depan terdapat lubang yang kedalamannya lebih dari 40 meter, jika mereka bertiga akan sulit mencapainya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ternyata anak ini membombardir tanah. Namun, dia punya kekuatan dan benar-benar bisa membuat lubang sebesar itu. Kedua penjaga lapis baja hitam itu berseru, tapi tak lama kemudian, dua matanya menjadi sedikit panas. Lin Chen tidak akan pernah membuat lubang sebesar itu tanpa alasan. Pasti ada alasannya.
Kemungkinan yang paling mungkin adalah Lin Chen menemukan harta karun di bawah tanah, jadi dia berusaha keras untuk membuat lubang sebesar itu. Memikirkan hal ini, mata ketiga orang itu tertuju pada Lin Chen lagi. Kali ini, mereka bertiga melihat dengan sangat hati-hati, memandang Lin Chen dari atas ke bawah. Tiba-tiba, mata pria parubaya kekar yang berbicara sebelumnya tiba-tiba terfokus pada tangan kiri Lin Chen. Di tangan kiri Lin Chen, ada sepotong besi kuno dan tua. Lihat tangannya. Penjaga berarmor hitam kekar itu berbisik. Dua orang lainnya mengikuti kata-kata penjaga lapis baja hitam kekar dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat potongan besi di tangan Lin Chen, mereka tidak bisa menahan keraguan di mata mereka. Apa itu potongan besi? Itu tampak seperti pecahan senjata. Terlebih lagi, mungkinkah Lin Chen membuat lubang yang begitu dalam hanya untuk sepotong besi ini? Jika ini masalahnya, maka potongan besi di tangan Lin Chen jelas bukan benda biasa. Potongan besi di tangannya kemungkinan besar adalah sisa dari senjata kuno. Tuan Muda sebelumnya telah memerintahkan bahwa jika kita menemukan bahan berharga untuk memurnikan senjata atau pecahan senjata kuno di reruntuhan sekte harta karun sejati, kita harus memberikannya kepada mereka. Padanya. Tidak peduli berapa banyak, ayo bunuh anak ini dulu, lalu ambil potongan besinya dan berikan pada Tuan Muda. Bunuh dia. Mereka bertiga berbisik, dengan wajah dingin dan kejam di wajah mereka. Dan tangan mereka memegang pedang besar, dia berjalan menuju Lin Chen selangkah demi selangkah. Namun, mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi merasa ngeri ketika mereka melihat energi pedang yang berputar dan mengalir dengan gila-gilaan di sekitar Lin Chen. Energi pedang ini sangat kuat dan jumlahnya sangat besar. Jika mereka diserang oleh ini, energi pedang, bahkan jika mereka diserang, bahkan prajurit puncak alam Tiangang akan mati di tempat. Mereka bertiga berjalan maju dengan hati-hati, selangkah demi selangkah. Segera, tiga penjaga lapis baja hitam muncul di depan Lin Chen, kurang dari 10 meter jauhnya. Menelan keras, tenggorokan ketiga penjaga lapis baja hitam itu sedikit kering. Mereka melihat energi pedang besar Lin Chen dengan ketakutan, takut energi pedang ini akan tiba-tiba menyerang mereka. Pergi. Bunuh dia. Bunuh dia. Mereka bertiga meraung dengan marah. Energi sebenarnya di tubuh mereka melonjak dengan liar. Mereka mengangkat pedang di tangan mereka tinggi-tinggi, dan kemudian menebas Lin Chen dengan keras. Ketiga penjaga lapis baja hitam ini semuanya berada di alam Tiangang akhir, tetapi dibandingkan dengan prajurit dengan level yang sama, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Mereka bertiga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan energi sejati mereka, dan bahkan prajurit alam Tiangang teratas tidak berani meremehkan mereka dengan mudah. Dan jika itu menimpa Lin Chen, yang terakhir pasti akan mati. Namun, tepat ketika pedang ketiga orang itu hendak jatuh ke tubuh Lin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan kilatan energi pedang melintas di matanya, seolah-olah ada pisau yang sangat tajam berenang di matanya. Matanya tidak berwarna dan wajahnya tanpa ekspresi, tapi gelombang niat membunuh langsung menyelimuti tiga penjaga lapis baja hitam di depannya. Ah! Lin Chen tiba-tiba membuka matanya, mengagetkan tiga penjaga lapis baja hitam. Pedang di udara sedikit terhenti, tetapi segera, mereka bertiga bereaksi dan menyadari bahwa Lin Chen mungkin tidak bisa bergerak sekarang, yang merupakan waktu yang tepat untuk membunuhnya.